Aku cinta padamu. Ya, selamat berjumpa lagi di video challenge yang ketiga bersama saya, Zaki Mubarok. Dan sebelum kita memasuki materi atau informasi yang akan saya sampaikan, saya akan mengingatkan beberapa hal. Salah satunya adalah jaga kesehatan. Salah duanya adalah jaga kesehatan. Dan yang ketiga, jangan lupa jaga kesehatan. Oke. Yes. Minum dulu kopi. Juga jangan lupa banyak minum air putih. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menyampaikan informasi, khususnya materi yang terkait dengan dua video sebelumnya. Bagi yang nonton, silahkan dicek di channel saya, kemudian tontonlah dua video challenge. Yang pertama soal produksi film, yang kedua soal ide cerita berdasarkan dari cerita rakyat. Dan di video ketiga ini saya akan mengajak Anda untuk menerawang, berimajinasi bahwa ide cerita berikutnya adalah tereret tereng. Kita bicarakan nanti. Saya mau nanya dulu. Adakah yang pernah nonton film Dilan? Dilan, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Ada kan yang sudah nonton itu? Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Atau yang nonton film Bumi Manusia, ada. Perburuan, ada juga. Atau mungkin Dear Nathan, Godfather. I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. Dancing on the string held by all those big shots. It's not personal. It's strictly business. Dan masih banyak lagi. Coba nanti dituliskan ya film-film yang semacam itu di kolom komentar. Nah, itu artinya apa yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah ide cerita yang diangkat dari cerpen atau novel. Ye yang tebakannya bener, loncat-loncat. Oke. Jadi film itu ide ceritanya seperti sebelumnya saya sebutkan, itu yang paling bagus adalah ide cerita yang original. Artinya ide yang murni ditulis untuk film. Tapi, nah ini tapinya, kita juga bisa melakukan atau mengambil ide-ide dari cerita-cerita yang sudah beredar, termasuk mengadaptasi dari novel. Ya, mengadaptasi dari novel. Ini bisa jadi karena dua faktor. Yang pertama, novel itu terkenal sekali sehingga terbersit di pikiran para sineas atau para produser atau mungkin bahkan penulis novelnya untuk memfilmkan novelnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin karena tidak ada bahan lagi atau para penulis skenario sedang stuck, tidak sanggup menulis cerita-cerita original, akhirnya mengadaptasi. Tapi umumnya mengadaptasi novel itu karena tadi masalah yang pertama, novelnya bagus sekali sehingga kalau dijadikan film itu akan menarik minat. Dan ini disebut sebagai bagian dari derivative work. Derivative worknya dari novel.
dari novel diturunkan jadi film. Nah itu namanya derivative work. Nah kalau ada yang ingin tahu kapan sih novel pertama yang dijadikan film atau bagaimana prosesnya, nah novel pertama yang dijadikan film itu judulnya McTagow. Ya begitulah tulisannya kira-kira, McTagow. Itu karangan Frank Norris, kemudian difilmkan oleh Erich von Stroheim. Ya, oleh Erich von Stroheim. Namun dia secara letterluck atau langsung dipindahkan, jadi seluruh isi novel dijadikan film, dan alhasil film itu durasinya 9,5 jam. Bayangkan 9,5 jam dari sebuah novel yang keseluruhannya dijadikan film. Nah karena terlalu panjang akhirnya dilakukanlah pemotongan oleh Eric. Tapi setelah dipotong, setelah menjadi 4 jam, itu masih terlalu panjang, dirasa masih terlalu panjang dan tidak bagus untuk dijadikan film komersil. Akhirnya dipotong lagi menjadi 2 jam dan akhirnya film yang panjang itu sekarang sudah jadi 2 jam tidak bisa ditonton sama sekali karena jadi tidak nyambung. Itu artinya pekerjaan mengadaptasi novel menjadi film itu harus disesuaikan dengan medianya. Nah ini prosesnya ini nanti kita bicarakan dalam materi yang kelima, soal alih wahana. Oke? Nah berarti dalam proses mengadaptasi dari novel ke film itu proses yang paling sederhana adalah mencari hal yang paling menarik dari novel untuk dijadikan film. Jadi tidak mesti semuanya, tidak mesti dari awal halaman pertama sampai ke halaman terakhir itu jadikan film. Tapi kalau dijadikan begitu ya jadinya seperti film yang tadi, 9,5 jam. Nah kalau ada yang mau cari judul filmnya Grid, mungkin yang beredar mungkin sudah yang versi 2 jam kali ya. Nah berarti dalam proses itu ketika mengambil sesuatu yang menarik itulah yang diambil. Makanya wajar kalau tiba-tiba ada yang mungkin pembacanya merasa kecewa karena isi novelnya tidak sama dengan yang sudah difilmkan. Masih bagusan novelnya ketimbang filmnya. Filmnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan yang ada di dalam novel. Ya wajar. Memang begitu. Artinya kalau sama ya 9 jam silahkan tonton. Mau nonton 9,5 jam, mendingan nonton wayang semalam suntuk. Nah itu karena perbedaan medium yang digunakan. Kalau novel kan berbasis kata-kata, kemudian juga visualisasinya dilakukan oleh pembaca sendiri. Sementara film itu memvisualkan narasi yang ada pada novel dan itu tidak bisa semuanya. Seperti halnya kita memindahkan isi kopi dari dalam sini ke sini, tentu kopinya tidak akan berubah, tetap kopi, tapi bentuknya yang berubah karena mengikuti media yang berikutnya, mengikuti wadah yang berikutnya. Begitu juga novel yang difilmkan tidak akan sama karena film dari novel dan cerita yang ada di dalam novel ketika difilmkan akan mengikuti bentuk baru, yakni film. Yang sebelumnya narasinya menggunakan kata, kemudian visualisasinya oleh pembaca. Ketika difilmkan, narasinya berubah menjadi gambar yang bergerak dan visualisasinya tinggal dilihat saja oleh penonton. Nah, itu. Selain novel, cerpen juga bisa dijadikan film. Mungkin ini sedikit lebih mudah dan lebih ringan karena ya cerpen sendiri sudah pendek. Artinya ada kemungkinan kalau cerpen bisa seluruhnya dijadikan film. Tapi kalau novel, saya rasa tidak. Novel sehebat novel Godfather saja, karya Mario Puzo, begitu difilmkan tidak sama. Bahkan untuk mencari atau mengejar titik samanya, film itu akhirnya menjadi 3 sequel, panjang-panjang semua. Ada Godfather 1, Godfather 2, Godfather 3.
silahkan tonton. Itu adalah salah satu film hasil adaptasi dari novel yang terbaik sepanjang masa. Salah satu loh ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di materi yang berikutnya, di video yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Saya Zaki Mubarok, terima kasih, sampai jumpa. Aku cinta padamu. Salam.